Kisah ini mengungkapkan betapa tipisnya batas antara dunia kita dan alam gaib. Dalam perjalanan sederhana seorang juru masak, ia menemukan kenyataan yang menakutkan tentang tempat yang tidak dikenal dan penghuninya. Apakah semua ini hanya mimpi buruk atau benar-benar terjadi? Yang jelas, pengalaman ini meninggalkan rasa penasaran dan pertanyaan yang tak terjawab. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menegangkan lainnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak video ini bersama-sama. Dulu pekerjaanku sebagai buruh tani itu ketika masih berumur di bawah 35 tahun. Anakku 5 orang, semuanya kini sudah berkeluarga. Apapun pekerjaan di kampung aku terima untuk menyambung hidup, yang penting halal. Suamiku juga sebagai buruh tani, dia nyambi jadi peternak ayam kampung. Alhamdulillah semua diberi kecukupan untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal dulu aku harus menyekolahkan anak-anakku, semuanya lulus sekolah menengah. Sekarang usiaku menginjak di atas 50 tahun. Aku sudah meninggalkan pekerjaan sebagai buruh tani dan pindah haluan sebagai tukang masak para warga kampung saat punya hajat. Semula aku hanya ikut-ikutan jadi rewang alias tenaga pembantu saja. Sekarang aku sudah mandiri sekali. Panggil untuk memasak, aku pasang tarif Rp200.000. Itu untuk 2 hari 1 malam. Memasuki bulan Syawal, biasanya selalu banyak orang punya hajat, dan itu adalah bulan-bulan penuh pekerjaan. Jauh-jauh hari, orang yang hendak punya gawe datang ke rumahku memastikan tanggal yang kosong. Hampir seluruh angka di kalender sudah aku lingkari, hanya ada 2 hari saja, Kamis Wage dan Jumat Kliwon. Saat bulan puasa adalah masa istirahatku. Bekerja tidak ada orang yang punya hajat nikahan. Untuk mengisi kekosongan, aku berjualan makanan untuk buka puasa. Kolak pisang, serabi, bubur candil, lontong, dan lodeh. Di saat aku sedang berjualan di serambi rumah, ada pengendara sepeda motor mampir berboncengan dengan seorang wanita. "Assalamualaikum," sapa wanita itu. "Benar ini rumahnya Bu Sofia?" "Waalaikumsalam, benar. Silakan, saya sambil jualan ya." "Tak apa-apa Bu Sofia, saya tahu jenengan repot. Saya sedang kesulitan mau cari tukang masak." "Bu, saya disuruh Pak Lurah Desa Ujung Semi untuk mencari tukang masak. Dia mau menikahkan anaknya." Sembari aku meladeni pembeli, aku tetap melanjutkan perbincangan. Kupanggil anakku, Wati, untuk mengambilkan kursi supaya dia bisa duduk. "Lah, kapan harinya Mbak Yu?" tanyaku. "Bulan depan, mulai Rabu Pon, Kamis Wage, sampai Jumat Kliwon, 3 hari berturut-turut." "Pak Lurah campur sari," kusembunyikan rasa heranku. Tumben saja ada orang mau menikahkan anaknya di hari yang disebutkan. Di daerah aku, itu jarang terjadi. "Kalau sudah dapat tukang masak berapa Mbak Yu?" "Itulah Bu Sofia. Saya tidak ketemu orang yang mau masak di hari itu. Padahal ini penting sekali. Pak Lurah tidak mau ganti tanggal. Serta hari ini sudah keputusannya dia Bu Sofia," ucap wanita itu. "Baiklah kalau memang demikian. Saya sanggup. Alamatnya di mana Mbak Yu?" "Bu Sofia tidak usah ke sana sendiri, nanti ada yang menjemput. Jenengan juga tak perlu repot membawa blender, loyang, mixer, dan lainnya. Semua disediakan sama Pak Lurah." Selama hampir 5 tahun aku menjalani pekerjaan ini, baru kali ini ada orang yang mau menikahkan anaknya di hari tersebut. Baru kali ini juga ada panggilan masak sampai di lain kecamatan. Ujung Semi masuk wilayah kecamatan Kangkung. Di bawah tahun 2000, desa tersebut masih masuk wilayah kecamatan Cepiring. Saking luasnya kemudian dipecah menjadi 2. Cepiring adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, berada di pesisir utara Pulau Jawa. Mata pencaharian penduduknya sebagian sebagai petani. Kendal juga dikenal sebagai penghasil tembakau dan padi. Sewaktu masih zaman Orde Baru, Kendal dikenal sebagai penghasil gula. Ada pabrik gula peninggalan Belanda di Cepiring berdiri sejak tahun 1825. Waktu yang dijanjikan pun tiba.
Usia Lebaran, selang seminggu, aku dijemput oleh seorang suruhan Pak Lurah, seorang anak muda dengan sepeda motor Honda Supra warna hitam, strip hijau dan merah, menanti di teras. Bu Sofia, silakan Bu, tidak usah pakai helm, lewat jalan kampung saja. Aku minta anak laki-laki itu, ia mengenalkan diri namanya Jerry, seumuran anakku Warti yang paling tua. Iya dek, tidak apa-apa, lagian kalau malam begini tak bakal ada rahasia sepeda motor. Setelah berpamitan dengan suami dan anak-anak, aku membonceng Jerry. Cuaca malam begitu cerah. Langit malam nampak terang karena cahaya bulan. Angin kering musim kemarau berhembus. Beberapa desa kulewati menempuh jalan satu-satunya ke desa Ujung Semi. Sebenarnya jarak desa Juwiring dengan Ujung Semi tidak begitu jauh. Jerry memotong jalan lewat desa Sidomulyo. Jalan aspal di desa itu rusak parah. Banyak kendaraan berat melewati jalan tengah sawah itu. Tidak biasanya saat melewati kuburan desa Sidomulyo, tengkuku merasa merinding. Padahal sekitar tempat itu banyak lampu listrik. Persis di tepi sawah perbatasan dengan desa Kalirejo, sepeda motor Jerry terasa ringan saja saat melewati jalanan berbatu dan rusak parah. Selama menjadi tukang masak borongan, aku paling jauh menerima pekerjaan memasak di Kecamatan Cepiring, di desa Sidomulyo. Sebenarnya aku ingin menolak permintaan Pak Lurah, meskipun tak ada aturan resmi menyelenggarakan pesta pernikahan di bulan Syawal pada 3 hari pasaran tersebut, sungguh pantangan. Sepanjang perjalanan Jerry sesekali bicara, itu pun ketika aku tanya, Bu Sofia, kita sudah hampir sampai Bu, paling 5 menit lagi. Tanpa kutanya, Jerry berbicara melewati pasar kangkung. Sesudah itu belok kanan. Keadaan kanan serta kiri jalan berupa tanaman tembakau yang masih selutut orang dewasa. Tak berapa lama kemudian, kulihat banyak sekali mobil dan sepeda motor parkir di pinggir jalan. Beberapa mobil sedan mewah juga kelihatan. Meskipun tidak begitu mengenal, aku yakin Pak Rusmadi ini orang yang kaya. Tamunya banyak sekali. Jerry, apa acaranya sudah dimulai belum? Bu, mobil-mobil itu milik keluarga Pak Wignio yang datang dari luar daerah Kendal. Jerry menerangkan. Rumah Pak Lurah begitu megah, berpagar tembok setinggi bahu. Untuk masuk rumahnya, harus melewati pintu gapura yang tak kalah megah juga. Bangunan utama berupa rumah joglo seperti balai desa. Rumah Pak Lurah bagian dinding bagian depan semuanya dilepas. Di desa, orang yang memiliki rumah joglo dari kayu jati dipastikan orang yang kaya raya. Orang desa sini kok pendiam semua ya? Aku mulai merasa ada kejanggalan warga desa Ujung Semi. Sepanjang memasuki pekarangan, orang-orang yang berpapasan denganku tak ada yang menampakkan wajahnya. Semuanya menunduk dan tidak bicara satu sama lain. Oh, itu aturan di rumahnya Pak Lurah saja, Bu. Kalau di luar ya sama saja. Jawab Jerry menerangkan. Saya harus masak mulai malam ini ya, Jerry? Benar, Bu. Tapi sebelumnya Bapak mau bicara dengan Bu Sofiah dulu. Mari ke pendopo, Bu. Di pendopo sudah menunggu seorang laki-laki parubaya nampak berwibawa mengenakan pakaian beskap warna hitam. Di sebelahnya seorang wanita dengan baju kebaya warna hijau, sementara jarinya motif parang rusak. Monggo silahkan duduk, Bu Sofia. Saya begitu senang sampeyan bisa membantu di rumah saya. Sama-sama, Pak Lurah. Ini sebagai bayaranmu. Saya berikan semuanya. Pak Lurah mengulurkan uang kepadaku. Pak, sebaiknya nanti saja kalau pekerjaan sudah selesai. Saat saya hendak pulang. Tak apa-apa. Saya selalu membayar di depan kalau sudah selesai hajatnya. Mungkin aku tidak sempat memberikan langsung kepadamu. Baru kali ini juga aku menerima bayaran sebelum bekerja. Hitunganku kerja masa kali ini 4 hari 3 malam. Pak, apa ini tidak kebanyakan? Upah masak 2 hari 1 malam untuk saya hanya 200.000. Kalau sampai 3 malam bayar 600.000 saja, Pak. Sudahlah, terima saja Bu Sofia. Itu sekaligus sebagai tanda terima kasih kami kepada sampeyan. Istri Pak Wignio menambahi pembicaraan. Usai bertemu dengan tuan rumah, aku ke halaman belakang. Semua keperluan memasak telah tersedia. Yang bagian menanak nasi ada sendiri pun yang bagian merebus air untuk membuat teh. Bagianku hanya memasak kelapa saja. Orang-orang di dapur sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Aku hanya bertugas menggoreng sambal dan sayur untuk hajatan besok. Herannya, meski banyak orang, mereka tidak banyak bicara. Dan jika ada yang bicara, suaranya pelan sekali, seakan berbisik-bisik.
Di dapur juga ada seorang perempuan tua yang diam saja, tidak ikut bekerja. Wajahnya datar tanpa ekspresi, tatapannya kosong menatap ke arah tungku api. Aku jadi agak merinding, tapi kuabaikan saja perasaan itu. Malam semakin larut, dan setelah pekerjaan di dapur selesai, aku diantar ke sebuah kamar kecil di rumah itu untuk beristirahat. Suasananya sunyi sekali, bahkan suara serangga malam pun tidak terdengar. Kamar itu sederhana, hanya ada kasur kapuk dan sebuah jendela kecil yang menghadap ke pekarangan belakang rumah. Sebelum tidur, aku sempat merasa ada sesuatu yang aneh, tapi karena kelelahan, aku segera tertidur. Saat tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara sayup-sayup seperti orang-orang sedang berbicara di luar jendela. Aku mencoba mengintip melalui celah-celah jendela, tapi yang terlihat hanya kegelapan. Tidak ada apa-apa di luar sana. Aku mencoba menenangkan diri dan berpikir mungkin itu hanya halusinasiku saja karena kelelahan. Keesokan harinya, suasana rumah mulai ramai. Para tamu berdatangan, dan aku kembali sibuk di dapur. Namun, semakin lama, aku mulai merasa ada yang janggal. Orang-orang di sekitar tampak bekerja seperti biasa, tetapi wajah-wajah mereka tampak pucat dan tidak menampakkan emosi. Aku juga menyadari bahwa makanan yang disajikan berbeda dari biasanya, seperti ada aroma yang tidak wajar, terutama dari nasi dan lauk pauknya. Setelah siang berlalu dan acara pernikahan berlangsung, suasana semakin mencekam. Warga yang datang tampak seperti bayangan hitam yang bergerak perlahan, dan semakin sore, rumah itu terasa semakin gelap, seolah-olah diselimuti kabut tipis. Aku mulai merasa tidak nyaman dan berniat untuk pamit pulang lebih awal, tetapi tiba-tiba Pak Lurah muncul di depanku dengan senyum aneh. "Sabar, Bu Sofiah, acara masih belum selesai. Nanti malam masih ada tamu penting yang harus disambut," ucapnya dengan nada dingin. Aku tidak berani membantah dan kembali ke dapur. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, aku tidak bisa tidur. Suasana semakin sunyi dan suara bisikan yang semalam kudengar kembali muncul, bahkan kali ini lebih jelas. Aku mendengar suara perempuan menangis, diiringi suara gamelan yang mengalun pelan. Tubuhku merinding, dan aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Dengan hati-hati, aku mencoba membuka pintu kamar, dan yang kulihat adalah lorong gelap tanpa ujung. Lampu-lampu di rumah itu tampak redup, dan bayangan-bayangan hitam seperti berkumpul di ujung lorong. Saat itulah aku sadar, mungkin tempat ini bukan dunia yang sama dengan yang kutinggali sebelumnya. Aku ingat pesan nenekku dulu, jika berada di tempat yang terasa ganjil, segera tinggalkan secepatnya. Dengan nekat, aku mengambil uang bayaran yang tadi diberikan Pak Lurah dan berlari keluar dari rumah itu. Aneh, tidak ada seorang pun yang menahanku atau bertanya kemana aku pergi. Bahkan Jerry yang tadi mengantarku juga tidak terlihat. Aku terus berlari, melewati jalan yang sama seperti saat datang. Namun, semakin aku berlari, jalan itu terasa semakin panjang dan mencekam. Setelah entah berapa lama, tiba-tiba aku mendengar suara adzan dari kejauhan. Suara itu seperti memecah kegelapan yang menyelimutiku. Perlahan, aku mulai melihat cahaya di ujung jalan. Aku terus berlari menuju cahaya itu hingga akhirnya aku keluar dari tempat yang gelap tadi. Ketika sampai di rumah, aku langsung jatuh pingsan. Keluargaku panik, mereka bilang aku tidak pulang selama 2 hari. Padahal menurutku, aku hanya semalam berada di rumah Pak Lurah itu. Setelah kejadian itu, aku sakit demam tinggi selama seminggu, dan ketika sembuh, aku memutuskan untuk berhenti menjadi tukang masak hajatan. Belakangan aku dengar, desa Ujung Semi itu sudah lama menjadi desa mati, tidak ada lagi warga yang tinggal di sana. Entah siapa yang menikahkan anaknya waktu itu, dan sampai sekarang aku tidak pernah ingin mencari tahu lagi. Dari kisah Sofiah ini, kita belajar bahwa tidak semua yang tampak biasa bisa dianggap remeh. Terkadang, ada hal-hal yang melibatkan kekuatan tak terlihat yang sulit kita pahami. Penting bagi kita untuk selalu berhati-hati, apalagi ketika berurusan dengan tempat atau adat yang asing bagi kita. Di balik dunia nyata, ada dimensi lain yang juga memiliki aturan dan batasan. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk lebih waspada dan tidak sembarangan memasuki wilayah yang tak kita kenal. Tetaplah rendah hati dan selalu mohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Dengan mengambil pelajaran dari kisah ini, kita dapat lebih bijak dalam menjalani kehidupan dan menjaga hubungan kita dengan orang lain.
Ingatlah bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan selalu pertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap keputusan yang diambil. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya.